Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka? Kok bisa? Geger, Ibu Idya Murka lihat CCTV kasus Vina Cirebon, terungkap aktor yang terlibat, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini tampaknya makin semangat, seru pastinya. Masih update dari Ibu Widya yang kenapa lagi dan lagi kasus ini sangat drama dan berbelit. Untuk lebih lengkapnya kita simak aja yuk. Lucu ya, hukum di Indonesia ini pantesan aja ada dua pengacara bilang kasus Vina dan Eki ini dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kemudian yang di luar sana meminta sutradara untuk tidak menayangkan kasus film Vina itu. Lalu ada juga kepolisian yang memperlihatkan foto agar menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Fotonya jelas enggak itu Pak? Foto siapa? Kira-kira orang-orang Indigo percaya enggak ya dengan foto tersebut? Nah, sementara Anda, Bapak ya, kalau orang-orang hanya minum-minum, coba perhatikan yang ini ya, yang di jidat saya ini. Nah, seperti itu. Kapan sih bisa tuntasnya? Wajar aja lah, saya udah naruh curiga. Kenapa? Karena ada pengacara bilang untuk pengusutan yang namanya penelusuran yang namanya kasus Vina ini agar dihentikan sementara dengan alasan agar tidak terjadi kegaduhan. Kedua, agar ada pembentukan yang nama tim lembaga khusus untuk diajukan ke Komisi 3 DPR. Ini ada apa sebenarnya, permainan apa lagi ini sebenarnya? Ya, untuk melindungi itu Rudiana apa bagaimana ini ya kepolisian ini? Kalau saya sih Sampai sebegitunya kita pun sampai sekarang belum lihat ya Ibu Rudiana itu bisa ditampilkan seperti yang lainnya, masuk televisi menjelaskan klarifikasi secara umum live gitu, pemberitaannya sampai harus berkaitan diketahui oleh Ibu Widya melibatkan DPRD, kemarin Polres, Polda, Polri, sekarang DPRD, besok ini tinggal satu lagi nih, tembus presidensi harusnya ya. Ya udah, kita simak lagi. untuk kalau misalnya itu Rudiana itu dipanggil, bilang katanya kan ada pemberitaan bilang kalau itu Rudiana itu tidak ada pelanggaran dalam kasus yang namanya Vina, ya kan, tidak ada katanya di pemberitaan tersebut. Lalu kenapa orang-orang lain pada penyidikan waktu itu, terutama orang yang mendampingi Saka pada waktu itu ada Suharyanti, kemudian ada poluan yang namanya Purwanti pada waktu itu ya. Coba semua yang mendampingi mereka ini orang-orang kepolisian. Masih bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak polisi, ditampilkan, Pak. Ini katanya nggak boleh orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap, orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ya lucu lah, Pak. Hukum apa negara kita ini sekarang untuk membungkam orang-orang model seperti ini, Pak? Terus akankah percaya orang rakyat Indonesia ini dengan bukti foto itu? Ya,
Satu aja buat saya, periksa aja itu Rudiana, sudah, nggak usah kemana-mana, ya kan? Ada pula orang yang bilang Lindah asli atau tidak. Ini Lindah asli itu ada tatonya, mereka masih berkeliaran. Ini teman-temannya Vina juga masih berkeliaran, Pak. Saat ini juga keluarga Vina bungkam, diam. Ada permainan apa sih sebenarnya kalian ini di sini? Ya, saya mohon deh. Ya, kalau foto hanya sekedar foto diambil dicomot, itu foto sedang apa gitu, Pak? Nggak semua rakyat Indonesia bisa dibohongi dengan foto-foto tersebut. Kami rakyat Indonesia ini butuh keadilan, butuh kejujuran, ingin tetap menetapkan tersangka, tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja mencapai 8 tahun, nggak masuk akal loh, Pak. Ya, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya Eki tidak ada yang diperiksa. Kemudian yang dibilangan katanya Saka, Liga Akbar, katanya memberikan keterangan palsu. Kenapa? Nih, 7 yang dipenjara akan bebas. Saya mohon deh yang 7 yang dipenjara itu ya, yang bebas, itu bukan murni kasus yang namanya Vina dan Eki. Karena berawalkan dari kasus Sajam. Ya, kasus Sajam tahu kan, kasus senjata tajam pada waktu itu. Kemudian mereka digiringlah ke penjara. Digiring ke penjara, mereka digebukin, dihajar, disiksa agar mengakui mereka ini bahwa mereka ini ada melakukan pembinihan terhadap Eki dan yang namanya. Jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil, Pak. Tolonglah. Ya, jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil ini ya. Hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku untuk pejabat, anak pejabat saja yang harus dilindungi. Rakyat biasa juga harus dilindungi, Pak. Saya itu yang heran ya, kasus dulu kita masih zamannya Orbah dulu ya. Kasus yang namanya Ruslan Buton ya. Ada orang yang disundut rokok segala macam. Itu kasus Ruslan Buton itu hanya dikenakan berapa tahun saja penjara. Terus kemudian berlanjut lagi ke zaman now. Zaman now yang seperti ini model. Kasus Vina aja mencapai 9 tahun kurang loh, Pak. 8 tahun lebih kan. Berjalan hampir 9 tahun sampai sekarang. Kok masih aja pembuktiannya seperti itu? Ya, katanya tidak mau gaduh. Marilah berkata jujur. Ya, sekarang ini ya mudah-mudahan yang 7 di penjara itu buka suara dan buka keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu, Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya kalau sekedar foto, nih, ya seperti tadi saya lihat. Nah, orang-orang ini yang model begini. Jadi seperti itu ya, Pak. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Taukal, ya ada BlackBerry, itu orang mengupload di Facebook itu masih bisa dilacak, Pak. Nah, yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil? Enggak. Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Kok malah Widya yang disuruh periksa? Aneh kan? Ya enggak? Nah, begitu dong. Ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini, seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Dibilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Untuk keberapa kali itu, Pak? Bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya, Pak. Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi, Pak. Karena kemarin kita lihat dari sisi ibu Peggy Setiawan aja sudah nangis-nangis, ingin anaknya dibebaskan, yakin tidak bersalah, hanya karena bukti awalnya dari foto. Apa sebegitu kuat foto seorang Peggy, ya kan? Kita juga tidak meyakini apakah itu benar pembunuhnya Vina, Peggy Setiawan. Terus dari sisi Saka Tatal sama Liga Akbar berani klarifikasi,
itu juga mereka taruhannya nyawa ya. Terus dari sisi tadi Ibu Widya meminta agar lebih jeli lagi di media sosial, apakah itu Facebooknya tidak bisa ditelusuri lebih jauh lagi ya. Sangat membingungkan sih kasus Pina ini, bener nggak sih, greget gemes gitu. Simak lagi aja deh. Ya, Indonesia ini butuh keadilan seadil-adilnya. Jangan rakyat kecil yang ditumbalkan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya, tolong kalian juga lahir dari rahim seorang ibu. Ya mohonlah Pak, diperhatikan sedikit. Rakyat Indonesia ini butuh benar-benar keadilan. Ya kan, apa yang disampaikan Bapak Susnodo Haji itu saya juga sependapat ya. Jadi kalau kita ya bilang di sana ada pemberitaan bahwa itu Rudiana katanya tidak terlibat dalam kasus Vina, nggak mungkin sekali Pak ya. Vina itu diskusi bukan di jalan raya tapi di tempat khusus ya, di tempat khusus diskusinya, jadi baru dilempar ke jalan ya kan. Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo, kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia kok nggak dibuka gitu Pak CCTV-nya itu Pak? Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, kok bisa ya, atas dasar apa, mana bukti selanjutnya CCTV-nya itu loh Pak. Jangan hanya nyomot aja orang-orang yang seperti itu. Kalau hanya foto, aduh ya banyak foto nih Pak, itu contohnya ada kan. Nah seperti itu kira-kira ya, ada apa ini dibalik ini semua? Seperti itulah ya teman-teman semuanya, netizen yang terus mengikuti kawal kasus Pina ini sampai tuntas. Sementara kita juga masih penasaran, harusnya CCTV itu bisa loh diusut, ditemukan dari bertahun-tahun lalu, ditelusuri terus dengan petunjuk-petunjuk yang netizen sudah cukup membantu, petunjuk demi petunjuk ya. Dengan bukti CCTV, apakah benar itu pembunuhnya adalah Peggy Setiawan ya kan, mukanya sama atau enggak di CCTV itu pada saat dilempar ke jalan ya. Dan yang terutama si Ibu Widya ini ingin Peggy dibebaskan. Kayaknya Ibu Widya yakin deh kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku yang sebenarnya, karena kita juga nggak tega lihat ibunya Peggy sebegitu nangis-nangisnya kemarin kan, mukanya sama atau enggak di CCTV itu pada saat dilempar ke jalan ya. Dan yang terutama si Ibu Widya ini ingin Peggy dibebaskan. Kayaknya Ibu Widya yakin deh kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku yang sebenarnya, karena kita juga nggak tega lihat ibunya Peggy sebegitu nangis-nangisnya kemarin. Yang terpenting sih ini kasus semoga segera terselesaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.